So saya selalu merasa awalnya Indonesia buat saya untuk mengerti negara ini, awalnya bibitnya itu mungkin Majapahit. Dan dengan sejarah mungkin kita bisa bilang, kita bisa ajarin juga generasi yang berikutnya bahwa toleransi dari dulu ada. Saya suka sejarah Indonesia, so saya mau mungkin tulis satu buku lagi. Buat saya untuk tulis itu sangat nikmat. Hai Sobat Bisnis, selamat datang kembali di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Hari ini Broadcast kedatangan seorang ahli strategi pasar khususnya di bidang ekonomi dan keuangan di Asia. Nah uniknya, beliau nih juga seorang penulis yang sudah merilis 2 buku, yaitu buku Jakarta History of Misunderstood City di tahun 2022 dan tahun ini sudah merilis buku Sejarah Nusantara berjudul Majapahit, Intrigue, Betrayal, and War in Indonesia's Greatest Empire. Nah, langsung aja kita simak. Ini dia obrolan saya dengan Herald van der Linde. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Halo Pak Herald, thank you for being here. Terima kasih saya boleh hadir di podcast ini dan panggil saya Mas Heru aja deh. Karena Pak Herald van der Linde itu namanya panjang, susah sekali. Mas Heru aja deh. Oh, jadi nama Indonesianya adalah Mas Heru? Biasanya dipanggil Mas Heru aja. Oh ya ampun, selamat datang Mas Heru di podcast kami, di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Jadi aku tuh kemarin mencari tahu kan tentang Mas Heru ini. Tapi sebelum kita ngomongin bukunya, let's talk about you first. Oke. Jadi di tahun 90 pernah ke Indonesia, lalu tinggal di sini selama 10 tahun. Benar, saya tahun 1990 tiba di Indonesia sebagai backpacker. Keliling, malah waktu itu saya punya paman, dia bilang jangan ke Jakarta dulu, itu kota besar. Kamu terbang ke Bali dulu, terus ke Indonesia Timur, terus setelah itu kamu balik ke Jawa. So saya ke Bali, ke Lombok, dan di kapal saya ketemu sama salah satu keluarga yang tinggal di Jakarta. Kita ngobrol, bahasa Indonesia waktu itu saya sangat kurang. Terus mereka bilang kalau di Jakarta kamu telepon aja. Nah akhirnya saya di Jakarta telepon mereka. Mereka jemput saya waktu itu di Jalan Jaksa di Jakarta. Backpacker itu tempatnya. Dan saya tinggal sama mereka di Pasar Minggu. Pada awalnya saya kira mungkin 1-2 hari. Akhirnya jadi 6 bulan. Lama banget. Mereka tidak bisa berbahasa Inggris, so terpaksa saya belajar bahasa Indonesia. Jadi saling belajar ya? Saling belajar. Tapi apa yang membuat Mas Heru backpacker ke Indonesia untuk pertama kali di tahun 90 itu? Apa emang pure cuma liburan, emang hobinya traveling, terus pengen ke Indonesia? Apa yang bikin ke Indo waktu itu? Sebenarnya pada awalnya tidak ada rencana untuk Indonesia karena saya nggak punya duit. Saya mau ke Irlandia. Tapi akhirnya saya kerja dan dapat bonus. Nah dengan bonus saya ingat dengan teman, saya bilang wah saya dapat bonus, saya bisa ke negara yang lain juga. Dia bilang sama saya, kamu mau kemana? Saya bilang Indonesia. Saya kurang tahu kenapa, tapi mungkin di Belanda dari dulu sudah ada hubungan dengan Indonesia. Kita lihat iklan travel Indonesia. So terus teman saya dia bilang, kamu kalau memang mau ke Indonesia, besok beli tiket. Saya bilang bener itu dia. So akhirnya saya hari berikutnya beli tiketnya ke Bali. Dan akhirnya backpacking di Indonesia. Setelah itu sebenarnya saya sudah tidak pulang ke Belanda. Tentu saja saya pulang karena saya masih mahasiswa di sana. Tapi saya tidak pernah cari kerja di Belanda. Akhirnya saya sering di Indonesia. Tinggal di Pasar Minggu lagi. Akhirnya tulis skripsi saya di sini dan cari kerja di sini juga. Akhirnya tinggal lebih dari 10 tahun di Jakarta ini. Ternyata jatuh cinta ya? Jatuh cinta, iya. Berarti kalau dari pada kala itu mahasiswa, lalu ke Indonesia yang niatnya cuma jalan-jalan, explore, jatuh cinta, akhirnya berkarir di Indonesia ya? Mulai karirnya di Indonesia, cuma waktu itu tahun 97-98 ada krismon. So bisnisnya turun. Semua teman saya pulang kampung, pulang ke Eropa, ke Amerika.
Terus kantor saya waktu itu saya kerja buat Bank Swiss. So mereka bilang ya ini bisnis kita di Indonesia juga kurang sedikit. Mungkin kamu harus pindah. So saya pindah ke Afrika Selatan. Waktu itu saya baru nikah dengan istri saya orang Sunda, orang Jakarta. Ya. So kita ke sana, anak saya lahir di sana, kita dipindahin ke Taiwan. Akhirnya muncul di HSBC di Hong Kong. Tapi saya berharap stasiun yang berikutnya itu Jakarta lagi. Kita pindah ke sini lagi. Berarti bisa dibilang memang mengawali karirnya itu di ekonomi ya? Background-nya ekonomi ya. Saya belajar ekonomi, tapi akhirnya karena saya kerja di bank jadi analis, harus belajar mengenai keuangan. Kalau kamu belajar ekonomi, keuangan cuma ya sedikit. So saya ikut kursus lagi di sini di Kalibata. Iya, ada tes di Kalibata di Gedung Kalibata. Kita satu kecamatan deh Mas kayaknya Mas. Iya. Mungkin dulu sudah ketemu di BES atau apa, siapa tahu juga. Saya di Pasar Minggu, kamu di Kalibata ya. Iya, betul. Iya, makanya. So ya mulai karirnya di bidang ya perbankannya di sini sebagai analis dan akhirnya karena saya juga ekonom, strategis itu orang yang bisa ekonomi tapi juga bisa keuangan sebagai analis. So akhirnya saya jadi strategist, stock market strategist, lihat pasar saham di seluruh Asia. Spesifik di Asia ya. Ya. Tapi yang menarik juga nih dari Mas Heru adalah seorang ekonom, lalu suka traveling, backpacker, tapi menulis bukunya tentang sejarah. Ya. Ada 2 buku, Jakarta History of Misunderstood City, benar. Lalu Majapahit tentang ya kita tahu lah ya Majapahit ini menjadi salah satu sejarah penting bagi Indonesia. Boleh ceritain tentang buku Jakarta dulu kan nih? Karena dari judulnya sangat bisa dibilang kita sebagai orang Jakarta sendiri untuk mempromosikan kota Jakarta tuh susah. Bukan susah, kita juga agak malu gitu. Kalau rekan-rekan saya dari Hong Kong, kalau mereka ke Jakarta, mereka tinggal di Hotel Mandarin atau di Hyatt, mulia, punya meeting di sini, macet, terus ya mungkin makan di restoran Indonesia dekat ini Menteng atau apa, sudah mereka pulang ke Hong Kong bilang wah ini Jakarta itu macet di mana-mana, tidak enak. Tapi waktu saya tinggal di Pasar Minggu, ya, saya lihat jalan-jalan kecil, ada tukang bakso, ada yang jual empek-empek, ada tukang sate sore-sore yang ini lewat. Orangnya sangat ramah. Nah, sekarang saya tinggal di rumah ipar saya di Jakarta Selatan juga. Pagi-pagi saya suka keluar jalan kaki di sana juga di kampung, ke kiri ke kanan. Itu banyak orang yang jual macam-macam ya. Sangat ramah itu. So ada sepertinya 2 Jakarta, ada yang pusatnya macet tapi juga ada Jakarta yang indah dengan banyak makanan. Kalau kita turun dari gedung ini pasti ada mie Aceh atau ayam taliwung dari Lombok atau coto Makassar. Itu ada sesuatu yang rekan-rekan saya tidak lihat. So saya kira itu mereka tidak lihat kota ini sebenarnya. That's why it's a misunderstood city. Jadi mungkin yang diperlihatkan itu hanya bagian gedung-gedung tinggi, kemewahan, tapi di balik itu sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang bisa dikulik ya. Benar. Apalagi aku juga setuju orang Indonesia tuh ramah-ramah ya. Ya, ramah-ramah. Sangat ramah dan itu khasnya Indonesia. Dan itu juga alasan untuk tulis buku Majapahit karena menurut saya itu mungkin sudah mulai di Majapahit juga. Sangat ramah, sangat toleran. Bisa aja misalnya kamu ke satu candi Hindu tapi dijaga oleh orang Islam. Itu tidak ada masalah buat orang Indonesia di sini. Itu sangat istimewa. Ya, toleransi itu yang mahal harganya ya. Memang begitu. Lalu kalau kita ngomongin Indonesia nih Mas Heru ya, Indonesia kan sejarahnya tuh banyak banget. Ya. Why Majapahit yang diangkat menjadi buku? Nah, waktu saya di Pasar Minggu, saya mau belajar bahasa Indonesia, saya mau kenal Indonesia juga dari orangnya, dari makanannya dan dari sejarahnya. Dan rumah di Pasar Minggu itu istri dari Makassar, suaminya dari Jawa Tengah, Magelang. Dua-duanya sudah meninggal. Tapi dia kasih saya cerita waktu dia kecil di Magelang bagaimana. Dan Majapahit muncul.
So saya selalu merasa awalnya Indonesia buat saya untuk mengerti negara ini, awalnya bibitnya itu mungkin Majapahit. Tapi waktu saya mau baca buku atau cari buku, itu susah dapatnya. Dan yang ada itu buku khas buat misalnya mahasiswa yang belajar sejarah di universitas. Terlalu rumit ya? Ya, apalagi istri saya dulu bilang sejarah di sekolahnya bosan. Dia bilang saya harus hafal tanggal-tanggal, nama-nama. Pokoknya dia hafal setelah tes hilang. Betul, saya setuju sama istri Mas Heru. Ya, benar ya. Ya. Wah, dia bilang bosan. Kalau kamu tulis bukunya, coba kamu tulis dengan naratif yang sangat enak untuk dibaca. Okay. So akhirnya saya setelah buku Jakarta saya tulis itu, saya merasa saya suka baca, tapi saya juga suka tulis bikin riset. So akhirnya saya merasa saya mau tulis mengenai Majapahit. Nah, saya mulai baca, cari candi-candi di Jawa Timur dan bikin naratif untuk mengerti apa itu Majapahit dan apa ada sekarang masih di Indonesia yang asalnya dari Majapahit. Ya. Iya. Karena Majapahit itu adalah satu masa yang memang bisa dibilang penting untuk Indonesia karena identitas Indonesia awal bibitnya itu dari Majapahit. Yes. Dari segi ekonomi, budaya, agama pun juga Majapahit punya peran besar di sana kan. Ya. Nah, yang menarik juga adalah perjalanannya Mas Heru nih. Kalau kita kan dulu sekolah belajar sejarah adalah wajib. Ya, wajib. Karena untuk nilai. Ya. Kalau Mas Heru mungkin punya tujuan lain gitu. Kalau nggak salah 50 temples. 50-60 tempel saya hadirin di sana di Jawa Timur, benar ya. 4 years. Benar. With knee injuries. Iya benar ya. Saya pernah luncur ke bawah itu knee saya sakit berdarah. Iya. How was the journey back then? Nah, pada awal saya baca apa yang saya bisa dapat mengenai Majapahit. Ada buku dari zaman dulu, Belanda masih ada, buku-buku akademis dari universitas, saya baca semuanya. Terus saya merasa saya harus lihat sebanyak candi mungkin. Dan ada beberapa orang di Indonesia, profesor di Malang, di Surabaya, yang ikut sama saya, membantu saya untuk mengerti kenapa candi ada di sini, dan apa ceritanya yang ada di chiseled in stone, ada di batunya. Karena dengan itu kita bisa menggambarkan wilayahnya, kita bisa menggambarkan juga apa yang mungkin terjadi. So misalnya dulu pernah ada satu wilayah namanya Bubat. Nah itu sepertinya dulu ada perang di sana. Tapi Bubat itu di mana? So harus dicari. Mungkin ada ditulis ada 2 sungai yang ketemu. Oke, kita harus cari tempat ini. Bubat itu pasti agak rata. Ada ditulis juga ada satu hill agak tinggi, bukit tidak jauh dari sana. So akhirnya saya cari-cari dan dapat tempatnya. Saya kira ini pasti Bubat. Ini rata, ada bukitnya di sini, sungai yang 2 juga tidak jauh dari sini. Untuk lihat apa yang terjadinya. So kalau kita tahu tempatnya, kita tahu berarti tentara ini dari sini, tentara itu dari sana. Mereka harus lewati 2 sungai, itu susah juga dulu. So kita bisa bikin cerita. Nah, untuk bikin naratif itu sangat penting. Iya. Jadi tapi bahaya juga karena nih saya masih sakit. Tapi semua terbayarkan dengan lahirnya buku ini dong. Saya bayar itu semua sendiri. Iya. No. Nah, itu bisa dibilang Majapahit ini kan sejarah penting di Indonesia. Ya. Kalau dari Mas Heru sendiri gimana sih melihat relevansi sejarah Majapahit terhadap Indonesia yang sekarang? Saya kira itu sangat penting. Karena seperti Mbak tadi sudah bilang, toleransi itu punya nilai tinggi, sangat penting. Dan dengan sejarah mungkin kita bisa bilang, kita bisa ajarin juga generasi yang berikutnya bahwa toleransi dari dulu ada. Majapahit itu satu kerajaan yang ada orang Hindu, ada orang Siva, ada orang Islam, ada orang India, Persia, Cina, Ambon, Sumatera, Jawa, apalagi semuanya kumpul di sana. Tapi mereka sangat toleran, saling hormat. Dan karena juga mereka mau bikin perdagangan itu so toleransi itu dari dulu sudah ada dan sekarang ada.
Dan seperti kita lihat di wilayah yang lain di dunia ini, kalau toleransi itu turun, ya itu bisa bikin kacau. So, itu sesuatu di sejarah Indonesia yang kita harus menghormati, dan kalau kita bilang itu sama negara generasi berikutnya bahwa itu sesuatu yang kita harus nilai, semoga mereka juga menilai itu dan ikut juga dengan toleransi ini ya. Ya. Jadi dari buku ini harapannya kita bisa mengingat kembali sebenarnya Indonesia tuh seperti apa sih nilai-nilainya, karena di era modern sekarang tidak bisa dibilang era digital, sosial media, kita banyak terekspos sama budaya-budaya barat terutama kan. Akhirnya mungkin kita lupa sebenarnya Indonesia itu seperti apa. Nah, dalam perjalanannya menulis buku 4 tahun, riset yang mendalam, ada nggak sih temuan yang mengejutkan dari Mas Heru misalnya yang bertentangan lah gitu? Kita taunya mungkin Majapahit era yang seperti ini, tapi ternyata enggak kok, ada misunderstood di situ. Memang ada. Waktu Indonesia merdeka di Batavia ini, Jakarta, semua jalan yang sudah punya nama Belanda diganti dengan nama Indonesia. So, yang 2 orang penting di Majapahit itu biasanya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Semua orang tahu. Ya. So, jalan raya di Indonesia, di kota di sini, itu jadi Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Nah, tapi menurut saya orang yang juga penting sekali itu Raja Kertanegara. Dia sebelum Majapahit menciptakan kondisi untuk Majapahit berkembang. Dan dia cuma dapat jalan agak kecil dekat Blok M. So, menurut saya dia tidak dinilai seperti Gajah Mada. Tapi menurut saya dia harus dinilai juga. Kalau nggak salah Kartanegara itu sebelum Majapahit kan ya? Ya, so itu masih Singasari. So Majapahit muncul pada tahun 1291, tapi Kartanegara waktu itu sudah meninggal, dia dibunuh. Tapi sebelumnya dia memsatukan wilayahnya, jadi sepertinya dia raja domestiknya sangat kuat, dan dia juga masuk pasukannya, tentaranya ke Sumatera, ke Bali, ke Madura, ke Kalimantan, dan dia punya seremoni untuk celebrate itu, untuk di Wurare dulu. Pada tahun pada tanggal 21 November 1289, dia punya upacara di Wurare. Wurare itu dekat Trowulan, tidak jauh dari Mojokerto. Itu satu tempatnya khas. Saya nanti bilang kenapa itu. Dia punya upacara untuk celebrate bahwa dia mempersatukan wilayah Nusantara, bisa dibilang ya. Kenapa dia pilih Wurare? Karena dulu ada Erlangga beberapa ratus tahun sebelumnya, dia mau mempisah negaranya, ada antara 2 anak, dan dia minta 1 orang, Empu Barada, untuk memisah, tapi akhirnya dia tidak bisa. Dia terbang katanya dengan air suci untuk bikin satu garis di wilayahnya, bilang ini buat dia, ini buat dia ya. Akhirnya dia kena di pohon asam dan tidak bisa membeda 2 negara itu. Berarti juga secara simbolis untuk mempersatukan wilayah itu harusnya di tempat itu. Nah, itu Wurare. Itu dan Wurare, Majapahit kotanya itu tempatnya agak aneh juga. Itu tidak logis secara ekonomi untuk bikin kota Majapahit pas di Trowulan itu, sedikit beberapa kilo dari Mojokerto. Tapi itu tempatnya pohon asam itu. Itu tempat spiritual dan simbolik. Dia pilih tempat itu. Tapi dia untuk pertama kalinya mempersatukan Indonesia. So tanggal itu 21 November 1289 itu mungkin bisa dibilang itu tanggal lahir Indonesia. Di situ. Jadi di buku ini Mas Heru juga secara tidak langsung ingin memberikan apresiasi lebih untuk Kartanegara ya. Ya. Saya kira itu dia lebih penting. Dia mempersatu Indonesia secara militer, spiritual juga, dan dia melawan Kublai Khan yang minta dia mendukung dia, Kublai Khan di Beijing. Dan Kartanegara bilang, enggak, saya tidak mau. Akhirnya dia potong hidung diplomat
Cina, ya itu waktu itu diplomat sangat penting. Tapi coba bayangin, Kublai Khan itu orang yang terkuat di dunia. Dia kirim diplomat ke sini dan potong hidungnya. Nah, kamu pasti tahu itu jadi masalah. Tapi dia sudah siap untuk melawan Mongol army. Tapi sebelum mereka datang dia sudah dibunuh. So, akhirnya tidak. Jadi nggak ikutan ya. Nah, tapi itu tentang penyatuan Nusantara, orang-orangnya oleh Kartanegara yang ternyata kok tidak dapat sorotan nih dalam sejarah kita, nggak sebesar Majapahit. Kalau kita balik lagi ke Majapahit nih Mas Heru, kerajaan Majapahit dulu perkembangannya seperti apa sih di perdagangan maritim dan jaringan ekonominya di Asia Tenggara? Karena di Indonesia kan jalur perdagangan juga ya, apalagi dulu kan rempah-rempah itu menjadi kita kaya like banget. Gold, Kaya banget di bagian situ. Kalau dari menurut Mas Heru, gimana nih pengaruhnya Majapahit ke ekonomi di Asia Tenggara sekarang dan Indonesia? Indonesia pas ada di antara India dan Cina. So mereka dulu pakai kapal ke Indonesia, ke Majapahit atau Sungai Sari sebelumnya. Orang dari Ambon juga datang, terus mereka bisa naik kapalnya ke Cina. So itu jadi pusat. Nah itu masalahnya waktu Kublai Khan masuk ke Thailand, ke Vietnam. Kalau dia misalnya ke yang sekarang Singapura, dia bisa bilang, wah kita bikin pedagangan aja di sini. So pedagangnya semuanya ke sana, Singasari akan perekonomiannya akan hancur. Ya, makanya Kartanegara harus bereaksi. Tapi memang Indonesia itu sampai sekarang tentu saja antara ini dan punya posisi untuk itu ikut dengan perdagangan itu sangat penting. Dan itu kekuatannya kerajaan Majapahit. Itu it was spiritual center, but an economic center. Sangat kaya. Kaya banget ya dulu. Wah, kayaknya zaman pada kala itu Indonesia tuh diiriin sama negara-negara tetangga kali ya posisi kita ya. Diiri-iriin sampai waktu setelah Gajah Mada sudah meninggal, Majapahit mulai kurang kuat, itu sudah 100 tahun kemudian, kita lihat beberapa negara coba bikin hubungan dengan Cina. Cina bilang, oke, dari Sumatera, ada diplomat ke Sumatera, kita mau bikin dagangan dengan Cina. Terus Majapahit kirim orang ke Cina, bilang, jangan kamu ikut sama saya, bukan dengan orang Sumatera ini. Cina langsung bilang, oke, sorry, kita karena mereka menghormati, mereka tahu apalagi Navy Majapahit sangat kuat, kapalnya luar biasa besar. So dengan itu mereka dihormati, tapi akhirnya juga runtuh lagi ya, jadi kekuatan akhirnya kurang. And that was a problem. Yang aku penasaran dari buku Majapahitnya Mas Heru nih berapa halaman sih Mas? Setebal apa ceritanya? Nah, kalau lihat bukunya sepertinya 400 lebih. 400 lebih? Tapi ada mungkin footnote buat orang yang memang mau mendalami faktanya apa itu mungkin 50. Terus bibliografinya juga 50. So itu 100. So akhirnya mungkin 300 lebih. Tapi saya kira kalau mulai baca itu gampang dibaca karena ceritanya bukan seperti buku sekolah ya. Tahu aja kita kalau soal buku sejarah sekolah sih agak males ya. Makanya. Berarti dari 400-an lebih itu isi dari bukunya Mas Heru yang Majapahit ini ingin menunjukkan apa sih, pesan apa sih yang sebenarnya disampaikan gitu? Apakah dari segi ceritanya atau mungkin ada pesan-pesan tentang identitas Indonesia pada kala itu? Saya berharap ada dua hal atau dua hal yang tertarik buat orang. Satu, orang punya minat untuk baca. Karena saya buat keponakan saya dan anak saya sendiri, saya berharap mereka suka baca. Tapi kadang-kadang kalau saya di toko buku di Indonesia, buku yang ada disediain susah dibaca. So juga harus ada buku yang gampang dan enak untuk dibaca, biar minat baca meningkat. Kedua, bahwa mereka mengerti itu toleransi harus dihormatin. Itu sesuatu yang sangat penting. Dan seperti tadi saya bilang, itu pelajaran Indonesia buat dunia ini juga.
Karena memang Indonesia sebenarnya toleransinya luar biasa. Luar biasa. Tapi makin kesini mungkin bisa, kalau nggak digaungkan terus kan bisa jadi tergerus tuh budaya toleransi kita kan. Memang bisa. Takutnya. Nah makanya di buku ini ditekankan, diingatkan lagi kalau ini toleransi penting loh. Udah ada dari zaman Majapahit loh. Ya. Nah Mas Heru sendiri sekarang fokusnya kemana nih? Ini kan buku udah 2 tahun 2022, 2024. Lalu sebagai ekonom juga, fokusnya kemana nih? Sebagai penulis kah atau ekonom kah? Saya suka sejarah Indonesia, so saya mau mungkin tulis satu buku lagi. Buat saya untuk tulis itu sangat nikmat. Saya bangun Sabtu pagi, hari Minggu pagi, tanya sama istri saya, kamu hari ini kemana? Dia bilang, oh saya harus belanja ini, saya harus ketemu teman ini. Wah bagus, kamu keluar. Saya di rumah aja, tulis-tulis, bikin riset, baca buku. Saya sangat enjoy. So that's saya mau tulis satu buku lagi. Mungkin saya kira Sriwijaya. Saya berharap untuk lihat ke Sriwijaya. Tapi itu mungkin sedikit susah juga. Kenapa tuh? Karena di Majapahit kita punya tulisan dari orangnya dulu, Prapanca yang dulu tulis Negara Kertagama, dan itu dia juga tulis sesuatu mengenai dia, so kita bisa lihat karakternya. Misalnya dia tulis bahwa dia cari istri tapi akhirnya tidak dapat, dia sepertinya punya girlfriend, pacar, bilang dia sangat tidak romantis dan agak bau. So kita tahu sesuatu mengenai orangnya ya, ada karakternya. Kalau di Sriwijaya tidak ada, cuma ada ya prasasti. So sedikit lebih susah. Iya, mencari sumber validnya ya. Ya, tapi itu juga orang yang bikin Borobudur. Itu sangat itu Aku juga. aja kayaknya baru tahu deh ini. Ya. Sailendra itu akhirnya bikin Borobudur. So itu juga penting untuk dimengertiin. So semoga. Rencana atau sudah ada proses tuh, progres? Sudah ada progres. Saya sudah mungkin 9 bulan baca. So nanti akhir tahun ini saya mau baca ada mungkin 30 buku. Setelah itu saya mau ke Sumatera Selatan, ke Malaysia juga karena mereka juga di sana. Dan ya setelah itu harus lihat apa ceritanya. So insyaallah nanti bisa jadi. Ya. Ditunggu berarti ya. Tadi yang menarik juga Mas Heru sempat menyinggung soal minat baca. Ya. Minat baca di Indonesia mungkin ya ada yang bilang rendah, aksesnya kurang. Kalau dari Mas Heru sendiri ngelihatnya seperti apa sih sebagai penulis minat baca di Indonesia? Bukan di Indonesia aja. Kalau saya lihat di Thailand atau di Filipina sama. Malaysia sedikit beda, tapi juga sedikit. Dan saya kira ada 2 masalah. Mungkin minat baca sedikit kurang, tapi juga buku yang tersedia di toko buku kadang-kadang juga tidak enak untuk dibaca. Banyak buku akademis, bagus buat mahasiswa di universitas atau orang yang expert. Tapi untuk orang yang minat, saya mau tahu sedikit mengenai misalnya Majapahit, kadang-kadang kita perlu buku yang enak seperti novel dibaca. Saya kira kalau orang baca itu, minat baca juga akan muncul. So dengan buku ini saya berharap orang baca dan feedbacknya, wah enak, saya suka baca. Itu gampang dibaca. Saya baca dalam 2 hari, ada beberapa orang bilang. Ya bisa gampang sampai susah berhenti. So itulah saya berharap itu minat baca akan meningkat. Jadi penasaran nih kalau diginiin, karena kalau kita ngomongin sejarah itu kan ada sebuah cerita ya Mas ya. Cerita kenapa kok nggak usah kita, maksudnya aku pribadi juga untuk ngikutin mengetahui lebih dalam tentang sejarah-sejarah Indonesia itu membutuhkan waktu yang lama, karena terasa seperti didikte dan belajar sejarah di sekolah. Beda ceritanya kalau aku lagi baca novel tuh, cinta-cintaan seru banget. So apa yang penting di sekolah, misalnya tanggal lahir Gajah Mada atau Hayam Buruk, itu penting di sekolah. Tapi yang kita suka, misalnya si Prapanca dengan pacarnya akhirnya tidak jadi itu. So cinta atau perang atau betrayal, orang yang atau saling bunuhan, itu di sekolah tidak terlalu penting, tapi di cerita sangat penting. Nah itulah harus
dibikin lebih besar itu Padahal ceritanya. itu adalah bumbu biar ceritanya semakin seru. Ya makanya, iya. Wah, jadi penasaran. Nah, kalau dari Mas Heru sendiri ada kekhawatiran nggak sih terkait minat baca masyarakat Indonesia nih, yang mungkin kalau kita ke toko buku untuk mau lihat aja tuh kan sekarang diplastikin tuh. Membuka berarti membeli kan. Kesempatan kita ngintip hanya mungkin dari belakangnya doang, sinopsisnya doang gitu. Gimana caranya menurut Mas Heru, gimana caranya untuk menarik? Memang juga saya baru pikir itu, selalu bukunya ada di plastik di sini ya, di Indonesia. Kalau di misalnya di Belanda tidak, kamu bisa ambil buku lihat, no ya bosan, saya nggak mau, udah. So lain. So itu mungkin juga satu masalah. Tapi saya kira itu penting karena kalau minat baca tidak ada dan kita tidak tahu sejarah, itu jadi ignorance. Dan sejarah sebenarnya juga bagus untuk critical thinking. Kamu bisa baca dan pikir ini pasti tidak benar. Kok ini mereka bisa berperang, tapi ini negara kecil, ini negara besar atau apa. Kamu bisa membayangin sendiri. Dan itu menurut saya sangat penting karena kita sekarang dapat banyak informasi di macam-macam media. Itu bukan semuanya benar, itu banyak bohongan. Ya, so kita harus dengan belajar baca juga ada critical thinking sedikit kok. Ini saya lihat di Twitter, ini orang bilang begini alien datang di sini atau apa, itu tidak benar ya. Itu penting karena kita lihat di dunia, misalnya di Amerika Serikat atau di Eropa, itu bisa bikin clash antara orang. Ya, sampai di Inggris tidak lama lalu itu ada cerita di sosial media bahwa beberapa orang pukul satu wanita. Orang keluar bilang, wah itu tidak boleh, itu mereka berantem di jalan. Akhirnya cerita itu bohong, itu tidak terjadi. Tapi orang pikir itu jadi. So kadang-kadang kalau kita baca, kita harus belajar menjadi kritis juga. So minat baca dan pikiran kritis ada kaitan. Itu penting. Jadi kita nggak telan mentah-mentah ya. Benar. Apapun informasi yang kita dapatkan dari manapun, baik itu sosial media, terus atau juga ya apalagi sosmed sih memang bahaya sih kadang. Banyak cerita. Ada isu apa? Iya. Ada yang kontra, kita baca iya juga lagi. Jadi yang benar yang mana kan? Makanya. So kita harus pikir sendiri apa benarnya ya. Iya. Nah, terakhir nih Mas Heru, bisa dibilang dirimu hidupnya internationally ya. Grow up di Belanda, terus selama di Indonesia juga, sekarang fokusnya di Hong Kong. Berarti banyak perbandingan nih dari beberapa negara ini. Kalau Mas Heru sebagai penulis, harapannya apa di industri ini, dan kira-kira perhatian pemerintah ke industri ini harus seperti apa nih Mas? Industri ini maksudnya buku. Ya. Saya dari pemerintah keharapannya tidak ada begitu ada. Saya kira saya suka tulis, saya suka Indonesia, saya berharap keponakan saya juga suka baca buku saya, dan mungkin juga ada orang lain. So saya cuma mau menyediakan satu buku yang saya berharap gampang dibaca dan juga lumayan benar didasarkan riset. Dan dengan itu mungkin orang mulai menikmat sejarahnya diri sendiri. Dan juga ada pelajaran seperti toleransi yang kita bilang di dalam sejarah ini. Mungkin ini pertanyaan yang harusnya aku tanyakan dari awal ya Mas Heru ya. Bisa dibilang dirimu kan lahir besar di Belanda, bukan orang Indonesia. Tapi kok bisa punya kecintaan sebesar ini sama sejarah Indonesia? Tidak hanya sejarahnya, bahkan kotanya, and you end up married Indonesian as well, right? Bener. Apa nih yang bikin cinta banget? Kita kembali ke Pasar Minggu. Saya sebagai backpacker datang ke sini, ketemu sama orang cuma sebentar. Mereka kasih nomor telepon, ketemunya di Pasar Minggu. Akhirnya saya tinggal di sana. Mereka membuka rumahnya buat saya. Ajarin saya bahasa Indonesia. Saya ajarin anaknya bahasa Inggris. Mereka ke masjid, saya ikut. Mereka ada ulang tahun, saya ikut. Mereka puasa, saya ikut. So mereka sangat terbuka. Kalau misalnya orang Indonesia backpacking ke Belanda, tidak pasti itu akan terjadi. Tapi di Indonesia bisa. Orang Indonesia sangat terbuka. Dan kalau kamu baik, mereka juga sangat baik. Nah itu
merubah hidupan saya. Akhirnya saya tinggal di sini, kerja di sini. So I am very pleased. I'm very, how do you say that? Sangat tersanjung. Itu kata baru buat saya sedikit mungkin, tapi tersanjung. But very pleased, tersanjung mungkin with Indonesia. Dan saya berharap saya bisa kembali sesuatu dengan buku ini. Luar biasa. Itu dia Sobat Bisnis, obrolan saya dengan ekonom dan juga penulis buku Harold van der Linde yang akrab disapa dengan Mas Heru. Mulai dari sekarang harapannya semoga Mas Heru bisa balik ke sini, ke Broadcast, untuk ngobrolin buku barunya. Oke, insya Allah. Insya Allah ya. Tapi tunggu beberapa tahun mungkin, karena perlu waktu. Siap kalau begitu. Terima kasih Sobat Bisnis sudah nonton dan juga sudah menyimak. Silahkan dibaca buku yang terbaru dari Mas Heru yang berjudul Majapahit. Katanya sih ceritanya sangat ringan untuk dibaca. Dan harapannya dengan buku itu kita bisa kembali mengenal siapa Indonesia. Saya Ajeng Dinanti, kita ketemu lagi di episode Broadcast selanjutnya. Bye-bye. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.